sekarang kita masuk pada pertemuan kita kali ini, yaitu pada pertemuan kita dalam hal melanjutkan kegiatan kita sebelumnya. Dan sebelum kita masuk pada materi, saya sapa dulu kita semua, anak-anak semua, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Selamat siang. Baik, anak-anak, sekarang kita memulai kegiatan kita, yaitu kita lanjutkan kegiatan kita pada pertemuan kita sebelumnya, yaitu untuk hari ini kita akan melanjutkan materi tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, sebelum kita masuk ke sana, sebelum juga kita memulai kegiatan kita, maka yang pertama sekali dulu kita seharusnya berserah diri kepada Tuhan. Maka untuk memimpin kita di dalam doa sebelum kita memulai kegiatan kita, saya percayakan ini kepada ketua kelas. Dalam hal ini dipimpin oleh siswa kami atas nama Sebastianus. Kepada siswa kami disilakan. Ya, terima kasih Pak. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan pada pertemuan kita hari ini, ya, semangatnya ya, saya harapkan ini sungguh luar biasa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita, saya perlu kita kelas Pak Sebastianus, apakah tadi sudah di absen? Sudah Pak. Ya, apakah teman-teman semua hadir atau ada yang tidak hadir? Hadir semua Pak. Bagus ya. Berarti sudah mulai ada rasa motivasi belajar anak-anak kami semua. Terima kasih. Nah, sekarang kita langsung saja pada materi. Materi kita hari ini adalah tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, sebelumnya kita sudah mengawali pada pertemuan kita sebelumnya bahwa materi kita adalah itu mengenai pengertian daripada hak dan kewajiban manusia. Nah, adakah di antara siswa-siswi kami yang masih ingat tentang pengertian hak dan kewajiban itu? Disilakan. Kalau memang masih ada yang ingat tentang materi kita sebelumnya, tentang hak dan kewajiban. Ada yang masih ingat tentang pengertian HAM? Nah, baik, saya rasa sudah kita mengerti semua apa itu yang dimaksud dengan hak dan kewajiban. Nah, sekarang kita langsung saja pada materi kita, yaitu tentang lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya pada minggu yang lalu. Nah, sekarang kita masuk pada materi kasus pelanggaran hak asasi manusia. Bagaimana anak-anak sudah bisa dilihat? Masih belum bisa dilihat Pak. Hanya foldernya yang terlihat Pak. Oke, baik. Sabar ya. Bagaimana kita kelas? Sudah Pak. Sudah ya? Ya Pak. Nah, kali ini kita masuk pada materi yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yang perlu kita bahas di sana adalah mengenai harmonisasi dan hak dan kewajiban dalam perspektif Pancasila. Nah, di sana ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama,
itu hak dan kewajiban asasi manusia. Kemudian substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Yang ketiga, kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang keempat adalah upaya penegakan hak asasi manusia. Nah, pada pertemuan kali ini, ya, pertemuan kita minggu lalu kita sudah mempelajari poin yang pertama dan kedua, ya, itu tentang konsep dan substansi. Maka untuk hari ini kita akan meneruskan materi kita, ya, pada poin yang ketiga, yaitu kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, sebelum saya masuk pada materi, ya, saya kepengen ya anak-anak kami semua bisa bisa berbicara, ya, menggali informasi ataupun bagaimana pendapatnya selama ini tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, sebelum saya lemparkan ke anak-anak kami semua, nah sekarang saya berikan gambaran dulu bahwa kasus pelanggaran hak asasi manusia itu adalah tindakan-tindakan yang menyeleweng, ya, tindakan-tindakan yang menyeleweng yang membuat orang lain itu bisa rugi, ya, seperti itu. Kemudian dia merasa kehilangan, seperti itu. Artinya itu adalah sudah merupakan kasus pada pelanggaran hak asasi manusia. Nah, sesuai dengan pemaparan saya ini, ya, kemungkinan ya, pemahaman anak-anak kami juga berbeda, ya. Mungkin ada tindakan-tindakan yang lain yang memang itu adalah merupakan pelanggaran dari hak seseorang. Ya, untuk selanjutnya saya persilakan dulu kepada Pak Ahmad, mungkin ada tanggapan sebelum saya lanjutkan, silakan. Oh ya, terima kasih Pak. Mengenai materi pokok ini, saya mau tanya. Di sini beberapa pelanggaran yang terjadi. Jadi, kenapa setiap hari bahkan setiap minggu kita lihat begitu banyak peristiwa ini? Lalu kemudian di mana lemahnya penerapan dari aturan ini? Apakah implementasinya atau karena kurangnya kesadaran manusia? Gitu saja Bapak. Nah, baik, terima kasih. Ya, saya rasa ini adalah pembahasan yang sangat serius. Ya. Kemungkinan nanti kita akan membahas secara bersama-sama ini masalah faktor, ya. Itu adalah merupakan faktor terjadinya pelanggaran-pelanggaran itu. Ya. Nanti itu adalah kita bahas bersama-sama. Kemudian untuk kita teruskan, untuk kita ketahui bersama bahwa sesuai dengan di layar bahwa itu ada beberapa gambar tentang kasus-kasus yang merupakan pelanggaran HAM, ya, seseorang, misalnya itu adalah kekerasan dan segala macam. Itu artinya adalah merupakan kasus-kasus daripada pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian nah, ini juga merupakan salah satu contoh daripada kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ya, ya, misalnya itu ada bayi yang dibuang, itu entah siapa orang tuanya kita tidak tahu, itu adalah merupakan juga pelanggaran hak, ya, pelanggaran hak. Artinya walaupun dia adalah seorang bayi, tetapi dia itu adalah sebenarnya punya hak, ya, punya hak untuk dilindungi, kemudian punya hak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti itu. Kemudian ada juga beberapa gambar lain yang merupakan contoh-contoh daripada pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian dasarnya dulu kita harus mengetahui tadi saya pancing tadi anak-anak kami bahwa hak manusia itu sebenarnya adalah hak yang melekat pada
hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, jadi inilah pengertian hak itu yang sebenarnya. Sehingga pada pertemuan kita sebelumnya ini kita sudah membahas masalah hak ini sebenarnya, ya. Tetapi untuk mengingatkan kembali karena itu adalah merupakan lanjutan daripada materi kita pada pertemuan hari ini. Jadi di sini bahwa hak itu adalah milik, ya, milik daripada seseorang itu. Ya, artinya kodrat tidak bisa diambil alih oleh siapapun seseorang. Yang pertama di situ adalah penyalahgunaan kekuasaan. Ya, kemudian ketidaktegasan aparat penegak hukum. Nah, seperti tadi. Kemudian penyalahgunaan teknologi. Ya. Yang terakhir kesenjangan ekonomi. Itu adalah dua hal faktor yang menyebabkan adanya pelanggaran hak asasi manusia. Nah, saya rasa itu saja dulu materi kita pada hari ini. Saya rasa sangat singkat tetapi ya semoga materi kita untuk hari ini ya semoga bermanfaat dan dapat kita kembangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu saja sebelum kita teruskan pada kegiatan kita yang lain ya. Saya persilakan dulu kepada anak-anak kami semua kalau memang ada yang perlu ditanyakan sebelum kita bahas secara bersama-sama di dalam ruang diskusi nanti ya, disilakan dulu kepada anak-anak kami semua ditanya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nur Hasanah, silakan. Ya, tadi Bapak kan menjelaskan mengenai hak asasi manusia. Di situ ada pelanggaran hak asasi manusia seperti contohnya membunuh. Padahal dia itu tahu bahwa membunuh itu perbuatan yang tidak boleh. Terus bagaimana ya Pak caranya mengatasi hal ini supaya warga negara Indonesia itu mempunyai kesadaran akan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing dan tidak melanggar HAM, bagaimana ya Pak caranya? Ya, terima kasih. Sebelum saya jawab, ya mungkin ada tanggapan dari teman-temannya, silakan. Silakan, mungkin ada. Ada Pak dari sini. Saya ya, dulu. Silakan. Ya, silakan wakil ketua ini ya, wakil ketua. Ya, silakan wakil ketua. Hal seperti itu boleh kita katakan perbuatan keji, sangat kejam sehingga nyawa orang melayang, maka ini satu perlu kesadaran diri yang utama. Kemudian ini penegasan hukum yang sangat diharapkan di sini. Artinya ada tindakan seperti itu, maka itu jangan dibuat hukumannya atau dijatuhkan vonisnya dengan hukuman ringan. Namun kita harapkan di sini sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Itu yang kita harapkan. Implementasi hukum itu yang sesungguhnya yang kita harapkan. Saya rasa Bapak demikian. Nah, baik, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu kita kasih applause dulu kepada wakil ketua ini. Akmal Nur, silakan. Ya, jawabannya sungguh luar biasa, mantap ya. Berarti biar ada efek jerah gitu ya, Akan ya? Ya, menambahkan Pak Guru. Muhammad Amin, Pak Guru menambahkan. Ya, silakan. Boleh, silakan. Sini berkaitan dengan masalah pelanggaran HAM, dari ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah di sini dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama mungkin berkaitan dengan memasukkannya HAM ke dalam Undang-Undang 1945 dan melakukan penyesuaian terhadap pasal-pasal yang terkait dengan penegakan HAM. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, Pak Guru, menertibkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai instrumen nasional hak asasi manusia. Jadi ya bisa kita simpulkan di sini Nur Hasanah bahwa ini adalah rasa kesadaran itu lemah. Ya, kenapa saya katakan itu? Saya simpulkan begitu karena kalau memang seseorang itu sadar bahwa
tindakan itu keji tadi siapa si Ahmad tadi mengatakan, maka dia tidak melakukan pembunuhan atau tindakan kekerasan lainnya. Berarti itu Ya. tugas negara untuk menangani masalah ini ya Pak. Kalau Iya, sebagai itu siswa adalah tugas bagaimana negara. Pak caranya Pak? Diterapkan oleh gurunya. Artinya di sini yang dilakukan siswa di sana adalah menerima materi itu dan mengaplikasikannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, baik. Bagaimana sudah dapat semua LKPD-nya anak-anak kami? Sudah Pak Guru. Sudah, silakan. Jadi maksud saya di sini dalam LKPD itu artinya menguji daripada pemahaman Anda, ya, pemahaman Anda tentang materi yang barusan kita sajikan, ya. Artinya di sana ada beberapa pertanyaan, ya, yang saya lemparkan ke kalian dan silakan dijawab berdasarkan dengan materi yang sudah kita sajikan. Nah, untuk menjawabnya ini bukan personal ya, bukan personal, tetapi ini adalah secara berkelompok ya untuk menyelesaikan LKPD-nya. Ya, di sini saya bagikan kelompok ya, saya bagi kelompok menjadi 2 kelompok saja ya, 2 kelompok saja. 2 kelompok, maka didengarkan namanya dan kelompoknya. Kelompok yang pertama Ahmad Busairi, Ahmad Duru, Budi Kusuma, Firman Halawa, dan Asri Halim. Itu adalah kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua Muhammad Amin, kemudian Nur Hasanah, kemudian Sarah Lydia, kemudian Sebastianus Erik, dan Saiful Fikri. Ya, artinya ada 2 kelompok untuk mendiskusikan tentang LKD yang sudah saya bagikan kepada anak-anak kami semua. Jadi silakan membentuk kelompoknya, silakan berunding ya sesuai dengan teman-teman kelompoknya. Disilakan ya. Kemudian catatan di sana silakan dikerjakan LKPD-nya sesuai dengan soal yang ada di LKPD itu dan berdasarkan dengan materi yang sudah ada ya. Waktunya saya kasih 5 menit saja ya. Nah, di dalam kelompoknya nanti ditentukan ya, ditentukan siapa ketuanya, artinya itu nanti yang mempresentasikan, kemudian siapa juru tulisnya dan yang lain, mungkin teman-teman yang lain di kelompok juga itu yang menanggapi. Si Budi saya tidak boleh lihat lagi kemudian besok. Halo Ahman, ada Jangan apa banyak. manggil-manggil? Jangan banyak cerita dulu, Ahmad dulu ya. Oh ya itu Fokus si dulu pada Ahman. LKPD-nya. Nanti saya suruh keluar ya kalau memang nggak mau belajar. Nah, baik, mungkin ada yang bingung tentang LKPD-nya. Mungkin ada yang ditanyakan di sana tentang pertanyaan yang ada di LKPD-nya, mungkin silakan. Untuk yang nomor 4, Pak, apakah kita Ya. isi semua ya, Pak? Dari beberapa poin ini harus isi 6 atau 5 di sini, Pak. Oh, mengenai faktor-faktor terjadinya pelanggaran HAM ya? Iya, Pak. Ya, saya rasa lebih bagus kalau memang ditulis secara mendetail ya. Ya, ada yang sudah selesai tadi kan? Ada, Dari kelompok Bagi saya Ada Pak dari Guru, dari kelompok Stianus ya. dari Semua kayaknya, Pak. bagi 1 nomor Pak Guru.
Oh, baik, 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 baik. Saya rasa sudah hampir selesai semua pengerjaan LK-nya. Oleh karena itu saya kasih kesempatan kepada masing-masing kelompok ya untuk menyajikan ataupun mempresentasikan hasil daripada hasil diskusinya. Ya, maka saya kasih kesempatan dulu yang pertama ini kepada kelompok Sebastianus, kelompok 1 ya. Ya, Pak. Iya, silakan. Untuk kelompok satunya tadi, Pak, atas nama siapa saja tadi, Pak? Kelompok 1 nih Pak tadi. Bu Sairi. Makanya tadi didengarkan namanya. Tidak, lupa lagi, Pak. Ya, ini ya. Pak. Namanya Ahmad Busairi, Ahmad Duru, Ya. Firman Giawa, dan Hasri Halim. Oh, 5 orang. Ya, sudah. Ya, Pak. Oh, iya, Pak. Kemudian kelompok 2-nya Nur Hasana, Sarah Lydia, Sebastianus, Arum masuk kan? Nah, berarti kelompok baru Saiful Fikri. Silakan. Untuk Sebastianus itu kelompok 2, silakan. Oh iya, Pak. Oke, terima kasih, Pak, pada kesempatan ini. Mohon kepada Nur Hasana untuk menjadi moderatornya. Nanti saya yang bacakan hasil kerjanya. Baik, teman-teman kelompok 2 sudah siap semua ya? Ayo kita maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya kami berikan untuk menyajikan hasil kerja kelompok kami. Ya, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama pertanyaan, apa pengertian HAM? Jawaban kami, seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi. Baik, Sebastianus cukup saja, 2 pertanyaan saja. 2 pertanyaan berikutnya kita kasih ke teman yang sebelahnya tadi. Untuk soal nomor 4. Ya, jawaban soal nomor 2, apa 3 sudah Ibu? Karena baru 2 nomor yang sudah saya kasih paparkan jawabannya. Ya, teman kalau kita lagi tadi siapa ya untuk melanjutkan biar aktif semua? Saya Bu, saya melanjutkan. Ya dapat bagian semua. Saya lanjutkan Muhammad Amin Bu. Di sini nomor 3 tuliskan faktor-faktor terjadinya pelanggaran HAM. Nah, di sini ada 2 faktor yaitu internal dan eksternal. Nah, di mana faktor internalnya penyalahgunaan kekuasaan, tidak ada ketegasan dari aparat hukum, ringannya sanksi dan hukuman pada pelanggar HAM, kemudian penyalahgunaan teknologi, kemudian kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Nah, selanjutnya faktor eksternal, penyalahgunaan kekuasaan, tidak ada ketegasan. Mungkin dari kelompok 1, siapa yang mau menanggapi? Ahmad Duru? Ya, terima kasih Nur Hasanah atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 1. Saya mau tahu apakah ini tadi berbicara soal pelanggaran pada penikaman terjadi. Yang saya tanya di sini itu dari kelompok 2, apakah mengganggu teman di dalam kelasnya ini juga itu pelanggaran? Contoh, kita suruh misalnya ini contoh ya, hanya contoh ini bukan asli. Misalnya misalnya sama si Budi, dia suruh, Budi saya terganggu dengan kumismu, harus cukur. Apakah pelanggaran itu? Oh, boleh saya langsung cukur, Pak. Ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Cukup serius. Ya, gitu. pertanyaannya bisa langsung ditanggapi saja oleh teman saya. Silahkan Sebastianus. Biar tidak lupa. Karena mengganggu ya. Satu aja jawabnya. Mengganggu alat indera, Akmandur gitu ya. Iya, mungkin. Ya, apakah itu merupakan pelanggaran atau seperti apa? Ya, silakan kelompok yang menyajikan. Ya,
Kalau menurut saya Manduru bahwa itu merupakan bukan pelanggaran HAM karena di situ bukan kumis yang dimiliki oleh saudara merupakan itu sudah ciptaan dari Tuhan, bahwa kumis itu memang ada. Dan saya rasa itu merupakan bukan pelanggaran HAM bagi seseorang, bahwa sangat terganggu karena kumisnya seseorang, Pak. Sudah, bagaimana Manduru? Apakah paham dengan penjelasan dari teman kami atau kurang perlu tambahin? Baik, apakah semua sudah jelas atau ini setiap kelompok harus berapa penanya ya Pak? Maaf Pak. Satu pertanyaan saja Pak. Gimana maksudnya Nur Sana? Pertanyaannya berapa ya Pak untuk setiap presentasi ini? Kalau ada lagi silakan Bu. Silakan dari kelompok satunya. Ya. Baik, ada kesempatan satu lagi penanya, silahkan Ya, ingin mungkin. bertanya. Pertanyaannya. Terima kasih moderator yang presentasi kelompok 2 ya. Mohon izin Pak Guru mau bertanya sedikit. Ya, silakan. Oh ya, untuk silakan. kelompok 2 kan pelanggaran HAM itu kalau tidak salah dibagi menjadi 2 ya. Soalnya tadi saya sempat baca yang disampaikan Pak Guru tadi lewat PPT-nya, ada pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Terkait pertanyaannya tadi Pak Manduru itu kan, itu apakah termasuk pelanggaran HAM ringan atau bukan? Karena nanti tergantung mungkin niatnya itu menyindir atau gimana. Sedikit mungkin berkaitan dengan ini, saya tambahkan ya, mungkin dari kelompok 2. Ini masuk di kategori istilah pembulian. Ini kan menjadi perhatian khusus. Ada penelitian yang saya lihat berkaitan dengan ini, karena ini sangat serius dalam proses pembelajaran. Karena keseringannya terjadi bulian di sekolah, maka menarik perhatian bagi para peneliti untuk meneliti berkaitan dengan setiap proses pembelajaran terjadinya seperti ini, pembulian terhadap siswa. Bagaimana Budi, apakah paham? Sangat paham moderator. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 2. Kita tepuk tangan dulu ya. Tepuk tangan dulu, ini penampilan yang sungguh luar biasa. Ya, silakan. Ya, kasih dulu. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dan saya perhatikan ini adalah permasalahan yang serius yang memang sering terjadi, bahkan kita tidak menyadari bahwa tindakan kita itu adalah, ataupun tindakan seseorang itu adalah sudah merupakan daripada pelanggaran hak asasi manusia. Ya, hal kecilnya tadi yang disampaikan oleh teman Anda itu si siapa tadi, si Ahmad, ya, apakah itu merupakan pelanggaran HAM atau seperti apa? Ya, apakah itu juga merupakan pelanggaran HAM berat atau HAM ringan? Kan seperti itu dia. Nah, jadi di sini ya sesuai dengan pembahasan kita pada pertemuan hari ini, bahwa kita tadi sudah mengetahui bahwa pelanggaran hak asasi manusia itu adalah perbuatan yang yang melawan hukum, ya, yang melawan hukum, yang dapat yang wujudnya dapat menghilangkan, ya, kemudian dapat menghalang-halangi seperti itu, kemudian membatasi seperti itu, bahkan sampai dengan menghilangkan, ya, seperti yang saya katakan tadi adalah menghilangkan milik orang lain ataupun ya bahkan nyawa orang lain. Itu semua adalah merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Dan saya rasa pada penampilan kelompok 2 ini ya saya rasa cukup bagus, ya, cukup bagus, dan mudah-mudahan ini bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya rasa seperti itu, dan saya pikir masih sempat, ya, masih sempat untuk kelompok 1. Ya, masih sempat untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil daripada
diskusinya ya. Saya rasa ya kita kasih waktu 5 menit ya. Silakan untuk kelompok 1. Waktu yang telah diberikan kepada kami oleh Bapak Guru, dan saya di sini sebagai moderator dan teman saya Ahmad Busairi yang mempresentasikan. Boleh kami tukar nanti kalau misalnya Ahmad Busairi barangkali ada kerjanya. Bagaimana Ahmad Busairi dan teman-teman yang lain dalam kelompok ini sebagai juru tulis. Jadi sekarang saya berikan kesempatan kepada Ahmad Busairi untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mencoba untuk menyampaikan apa yang telah kami diskusikan tadi berdasarkan lembar kerja peserta didik yang sudah diberikan dari Pak Guru tadi. Nah, ini adalah hasil kinerja kami bahwa di sini dalam LKPD yang pertama apa pengertian dari HAM. Jadi di sini berdasarkan hasil diskusi dan temuan kami di sini adalah hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati hukum, wajib dihormati pemerintah, dan wajib pula dihormati oleh setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia tersebut. Itu pengertian HAM. Kemudian adapun pengertian pelanggaran HAM, jadi pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan yang melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dan yang terakhir itu adalah perbudakan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Ahmad Busairi yang sudah mempresentasikan hasil kelompok kita begitu baik ya dan begitu sangat sekali. Dan barangkali kalau ada yang ditanyai belum jelas dari kelompok lain. Saya mungkin Pak bisa. Ya, silakan Amin. Ya. Silakan. Ya, silakan. Menarik dari pertanyaan tadi, saya lanjut tadi yang tadi Pak berkaitan dengan bulian. Di mana di sini bulian itu berkaitan dengan bulian verbal, ada secara fisiknya itu mengolok-olok, mengejek, ya. Di mana terjadinya penurunan kesejahteraan psikologis seseorang yang mengakibatkan istilahnya pemicu dari terjadinya proses pelanggaran HAM. Dibahasakan, ya. Apakah kategori itu masuk pelanggaran HAM berat atau pelanggaran HAM ringan? Ya, itu tadi pertanyaan dari Amin, pertanyaan dari Amin. Apakah mengolok-olok itu termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat? Itu pertanyaannya tadi Pak Muhammad Amin? Iya. Kalau menurut saya Pak Muhammad Amin, kalau menurut saya Saudara Amin, jadi kalau pelanggaran HAM berat itu adalah pelanggaran yang melibatkan banyak hak yang terhalangi. Jadi kalau masih sifatnya hak itu individual, bersifat permasalahan itu hanya menyangkut orang perorangan saja, jadi belum bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Tetapi jika sudah mencakup permasalahannya itu mencakup suatu adat atau suatu kelompok atau suatu ras, jika melebar sampai ke sana, maka dia sudah termasuk ke dalam pelanggaran HAM yang berat. Baik, seperti itu. Ya, bagaimana? Jadi barangkali kalau ada kekurangan dan ditambah-tambahkan lagi di lain waktu. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Guru. Nah, baik. Terima kasih. Sungguh luar biasa ya penampilan daripada kelompok 1 ya. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Asasi manusia itu bisa kita lakukan ya. Makanya saya bilang ini adalah masalah yang sangat serius. Ya, artinya tidak jauh-jauh dari pribadi kita ya. Nah, beberapa kasus di sana. Yang pertama adalah masalah pelanggaran hak berat dan pelanggaran HAM ringan ya. Ya, sesuai dengan apa yang sudah kita bahas pada ruang diskusi itu, pelanggaran daripada hak
asasi manusia. Kalau kita kembali pada konteksnya tadi, pada konsepnya seperti apa itu yang disebut dengan pelanggaran hak asasi manusia. Cuman seperti yang ditanyakan tadi beberapa teman-teman Anda itu di ruang diskusi, ya, pada penyajian kelompoknya, maka itu tinggal kita tinggal mengidentifikasi, ya, itu dia. Apakah seperti pertanyaan teman-teman Anda tadi itu apakah itu merupakan pelanggaran HAM berat atau HAM ringan? Ini adalah pelanggaran yang memang merugikan banyak orang atau instansi. Ya, seperti itu dia. Artinya pelanggaran itu bukan hanya personal yang merasakan gitu. Seperti yang dikatakan oleh teman-teman kalian tadi, siapa namanya, si Ahmad Busairi, itu ya sudah jelas itu ya. Artinya di sini kalau pelanggaran HAM berat itu artinya dapat merugikan kelompok-kelompok atau suku, ya, ataupun instansi-instansi tertentu. Artinya di sini dapat dirugikan banyak orang. Ya, saya rasa Anda sudah paham ya. Nah, artinya di sini kembali kepada kita. Ya, lebih jelas di sana bagaimana kita menangani atau upaya penanganan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Seperti itu. Nah, artinya di sini kita sudah mengamati dan mengidentifikasi kasus pelanggaran hak asasi manusia itu seperti apa. Ya, lebih seru nanti ketika kita masuk pada pertemuan berikutnya, upaya penanganannya seperti apa juga, ya kan? Nah, dan saya rasa ini pertemuan kita pada hari ini ya sudah cukup luar biasa, dan mudah-mudahan kita bisa memahami secara bersama-sama. Itu menurut saya simpulan dari apa yang sudah kita sajikan pada hari ini, dan saya rasa mungkin sudah kita pahami bersama tentang materi kita pada hari ini, yaitu kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, dan mudah-mudahan kita dipertemukan kita dalam keadaan sehat dalam pertemuan berikutnya. Karena di sana juga kita harus membahas masalah upaya-upaya penanganannya seperti itu. Nah, baik, kita hari ini, dan saya pesankan untuk anak-anak kami, ya silakan giat lagi, semangat lagi belajar, ya. Apa yang kita kerjakan hari ini, ya jangan hanya di ruangan ini kita bahas, tetapi ya mari kita aplikasikan di dalam kehidupan. Demikian, dan sebelum kita berpisah-pisah, ya sebelum kita mengakhiri, ya alangkah lebih baiknya ya saya kasih dulu satu tugas, ya, identifikasi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Sudah? Kasus-kasus pelanggaran diulang Pak Guru. Diulang. Ya. Diidentifikasi atau tuliskan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sudah di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Dikerjakan di rumah sebagai tugas Anda di rumah. Saya rasa demikian pertemuan kita hari ini, dan mudah-mudahan kita dalam lindungan Tuhan, ya, supaya kita bisa ketemu pada pertemuan berikutnya. Maka sebelum kita berpisah, ya, seperti biasanya kita diri dulu kepada Tuhan. Maka tadi siapa si ketua tadi yang memimpin kita, ya? Iya, bisa. Tadi sudah memimpin. Nah, sekarang wakil ketuanya, ya, Ahmad Duru, ya, silakan memimpin kita untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak. Saya akan pimpin doa kita pada kesempatan ini. Jadi baik teman-teman, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai